jadwal. 2 Oktober 2025. Ketegangan diplomatik antara Israel dan 3 negara besar Barat kembali mencuat setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan reaksi keras terhadap pernyataan bersama dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Ketiga pemimpin negara tersebut secara tegas menolak perluasan operasi militer Israel di jalur Gaza dan mendesak agar serangan militer segera dihentikan. Mereka menyampaikan keprihatinan atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk, serta mendesak pemerintah Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk tanpa hambatan ke Gaza. Lebih lanjut, dalam pernyataan itu juga ditegaskan bahwa Hamas harus segera membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan dan bahwa penyelesaian konflik ini tidak bisa dicapai melalui kekerasan yang berkelanjutan. Namun hanya beberapa jam setelah pernyataan itu dipublikasikan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggelar jumpa pers di Yerusalem dan mengeluarkan tuduhan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa ketiga negara tersebut, Prancis, Inggris, dan Kanada, secara tidak langsung membantu Hamas dengan menekan Israel untuk menghentikan perangnya. Dengan nada tegas, Netanyahu menyatakan, ketika negara-negara besar meminta kami berhenti sekarang, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang memberi nafas kepada teroris. Mereka sedang membantu Hamas tetap bertahan dan membiarkan lebih banyak warga sipil Israel berada dalam bahaya. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan tunduk kepada tekanan internasional dan bahwa operasi militer ini akan terus berlanjut sampai Hamas benar-benar dihancurkan dan semua sandera dibebaskan. Menurut Netanyahu, penghentian operasi di Rafah yang saat ini menjadi pusat serangan Israel justru akan membuat pengorbanan selama 7 bulan terakhir menjadi sia-sia. Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyindir keras sikap para pemimpin negara Barat yang menurutnya hanya bersuara keras ketika Israel menyerang, namun bungkam ketika warganya sendiri dibunuh dan disandera oleh kelompok teroris. Sementara itu, di tengah tudingan tajam dari Israel, pemerintah Kanada dan Prancis langsung memanggil duta besar Israel untuk dimintai klarifikasi. Inggris belum mengambil langkah resmi, namun menyampaikan keprihatinan mendalam atas pernyataan Netanyahu yang dianggap terlalu ekstrem. Konflik ini pun semakin memanas, tidak hanya di medan perang tetapi juga di arena diplomatik. Banyak pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar semua pihak kembali ke meja perundingan dan mengutamakan jalur damai untuk menyelamatkan warga sipil yang menjadi korban. Namun hingga kini, baik Israel maupun Hamas belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan konflik bersenjata. Operasi militer Israel di Rafah terus berlanjut, sementara Hamas tetap menolak menyerah dan masih menahan sejumlah sandera di wilayah yang belum dikuasai sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah tekanan dari 3 negara Barat akan mampu menghentikan ambisi Israel untuk menghancurkan Hamas sampai ke akar? Atau justru ketegangan ini akan memperpanjang konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan menghancurkan masa depan satu generasi di jalur Gaza? Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan pertarungan antara keinginan untuk bertahan hidup dan desakan untuk menjaga kemanusiaan. Netanyahu telah memilih jalannya. Kini, kita menanti langkah balasan dari dunia internasional. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini dunia kembali menunjuk jari pada Israel. Dari Eropa, dari Barat, dari para pemimpin negara-negara besar yang mengaku mencintai perdamaian, tetapi tidak memahami penderitaan orang benar. Mereka mengecam, mereka menuduh, mereka menyuruh Israel berhenti. Namun siapa yang pernah memerintahkan terangnya berhenti bersinar?
Siapa yang berani menghentikan janji Tuhan atas umat pilihannya? Kita menyaksikan dunia terbelah antara mereka yang berdiri di sisi terang dan mereka yang tanpa sadar membela kegelapan. Dan dalam sorotan dunia, ada sebuah bangsa kecil yang selalu menjadi pusat perhatian. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi tekanan besar dari Prancis, Inggris, dan Kanada. Negara-negara ini meminta Israel menghentikan operasinya di Gaza. Namun Netanyahu menjawab dengan tegas bahwa tekanan mereka hanya memberi hadiah kepada para pembunuh, kepada Hamas. Netanyahu berkata, pengakuan negara Palestina oleh Barat adalah hadiah bagi para pembunuh. Dan dia benar, saat dunia memakai kedok kemanusiaan untuk melindungi kelompok teroris, itu adalah kejahatan moral. Tuhan tidak tinggal diam ketika biji matanya diinjak-injak. Zakharia 2 ayat 8 berkata, barang siapa menyentuh kamu, ia menyentuh biji mataku. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan bertindak. Dunia ingin menyamakan Hamas dengan rakyat Gaza, tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk membedakan roh. Hamas adalah roh kekerasan, kebencian, dan kematian. Mereka bukan korban, mereka adalah alat si jahat. Mazmur 83 ayat 4 dan 5 menubuatkan, mari kita binasakan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Dengan satu hati mereka bersepakat, mereka telah mengikat perjanjian melawan engkau. Dunia bisa lupa, tapi kita, umat Tuhan, tidak boleh lupa siapa yang sedang berdiri di pihak Tuhan dan siapa yang melawannya. Ketika dunia membela Hamas dengan dalih kemanusiaan, mereka sebenarnya membela kejahatan. Tuhan memanggil kita untuk berdiri di pihak kebenaran, meskipun itu berarti melawan arus dunia. Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan telah berjanji bahwa senjata apapun yang ditempa melawan Israel tidak akan berhasil. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, saudaraku. Ketika dunia membelakangi Israel, Tuhan justru semakin mendekat kepada bangsanya. Israel mungkin dikepung dari utara dan selatan, tapi mata Tuhan mengawasi dari langit. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan belum meninggalkan Israel. Tuhan masih berperang bersama pasukannya. Dan kita, sebagai umat percaya, dipanggil untuk tidak menjadi penonton. Ini bukan lagi tentang politik. Ini tentang kebenaran. Ini tentang memilih sisi. Mazmur 122 ayat 6 berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat ketentraman. Jika gereja diam, maka kita bersalah. Jika gereja netral, kita sedang menyetujui kejahatan. Tuhan tidak memanggil gereja untuk netral. Gereja harus berpihak pada rencana Tuhan. Ada 3 kekuatan yang sedang menekan Israel. Hamas, roh kebencian yang ingin membinasakan Israel. Negara-negara Barat yang memakai kemanusiaan untuk menekan Israel. Gereja yang tidur, yang tidak berdoa, tidak bersuara, tidak peduli. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk berdiri bersama Israel. Kita dipanggil untuk berdoa bagi perdamaian Yerusalem dan mendukung Israel dalam doa dan tindakan. Dan hari ini, suara dari surga berseru, Israel, bangkitlah. Aku, Tuhan, masih berperang bersamamu. Yoel 3 ayat 2 berkata, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Jehoshafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku dan milik pusakaku Israel, yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa. Setiap bangsa yang menekan Israel akan diperkarakan oleh Tuhan sendiri. Akan datang hari pembalasan, dan hari itu tidak akan bisa dihindari. Kejadian 12 ayat 3 berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Inilah saatnya gereja menjadi terang. Inilah saatnya berdiri bersama Israel dan tidak malu.
Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, Israel sedang dikepung, dunia menekan, pemimpin dunia menyalahkan. Tapi kita tahu, Tuhan masih berperang. Kita tahu, rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Kita tahu, waktu sudah dekat. Dan kita tahu, pembela Israel akan dibela oleh surga. Maka berdirilah, bangkitlah, berdoalah, serukan kebenaran. Israel, engkau tidak sendirian. Tuhan bersamamu, gereja yang sejati bersamamu. Israel bukan korban, Israel adalah kesaksian. Mereka dikepung, tapi tidak dikalahkan. Mereka ditekan, tapi tidak dihancurkan. Karena tangan Tuhan masih bekerja atas mereka. Biarlah dunia mengecam, biarlah negara-negara besar mengancam. Tetapi Tuhan akan berperkara, dan siapakah yang bisa melawan kuasanya? Dan kepada bangsa-bangsa yang berani menekan Israel, Tuhan berkata, Aku akan memperkarakan kamu, karena engkau telah menyentuh biji mataku. Hari ini Tuhan sedang mengayunkan pedangnya atas musuh Israel. Dan seperti di zaman dahulu, Ia akan berperang dari surga demi umat pilihannya. Mari kita berdiri, mari kita berdoa, mari kita bersuara. Jangan menjadi orang Kristen yang diam, takut dikritik, takut dibenci dunia. Tapi jadilah pembela kebenaran, pembela firman, pembela Israel. Israel, jangan takut, Tuhan bersamamu. Bangkitlah dan berdirilah teguh, karena Tuhan adalah pembelamu. Karena jika Israel jatuh, siapa yang akan berdiri? Tetapi jika Israel berdiri, dunia akan tahu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup. Bangkitlah Israel, Tuhan masih berjalan di tengah-tengahmu. Perang ini belum berakhir, tapi janjinya tidak pernah gagal. Selama Israel masih berdiri, firman Tuhan sedang digenapi. Dan selama kita masih punya suara, kita akan berseru, Tuhan, jangan diam, berperanglah bagi umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar.
biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia.
Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.